Ini kebetulan saya lagi baca-baca komentar. Ini nemu nih komentar ini. Emang segitunya sampai jadi seperti episode sinetron. Banyak sih pertanyaan yang belum saya jawab, kayak pertanyaan tentang krim MC. Tapi kalau untuk itu saya tidak terlalu berani, karena takut salah ngomong. Kalian tahu sendirilah sekarang ya, kita nggak berani sembarangan ngomong. Takut nanti malah kita korban, kitanya yang jadi tersangka. Tapi nanti saya coba ceritakan sepengetahuan saya aja. Nah, untuk krim MC itu sebenarnya Mbak ownernya juga sudah mengakui ya. Beliau sudah mengakui memang dulu memproduksi krim MC. Saya dulu sempat menyetok, sempat menjual di awal-awal launching skincare paketan, tapi tidak lama. Karena pada saat itu kan saya sudah dirugikan nih dengan produk cushion dan serumnya. Jadi di skincare itu saya sudah tidak terlalu menggebu-gebu. Ketika ada yang order aja saya baru nyetok, dan itu pun saya tidak ambil di distributor, saya ambilnya di teman-teman yang sesama agen. Karena kan saya ngambilnya kalau ada yang order 2 ya udah 2 paket gitu saya ambil, nggak ambil banyak lagi. Tapi mohon maaf dulu ini ya sama Mbak owner. Maaf ini karena sepengetahuan saya ketika dulu saya order paket MC itu kami tidak perlu surat, kami tidak perlu izin seperti yang dikatakan di podcastnya Dr. R yang ini. Cuman kita mungkin ngejualnya ke kemitraan, pakai surat nih. Mereka tuh pakai surat, pakai izin, pakai apa segala macam. Nah, tapi tolong digarisbawahi ya, itu dulu ketika saya masih agennya dan ikut menjual krim paketan MC itu. Setelah itu saya tidak tahu lagi pakai surat atau tidak, itu saya tidak tahu lagi. Tapi ketika saya masih menjual krim MC itu tidak pakai surat sama sekali. Kami bebas order mau berapa paket, tinggal ikut PO aja. Dan krimnya itu masih polosan, tidak ada BPOM-nya. Ini saya masih punya arsip video ketika saya meridikan krim paketan MC itu. Nah, tolong digarisbawahi lagi, itu dulu saat saya masih ikut menjual. Ya, jangan nanti datang lagi komentar-komentar yang bilang jangan menggiring opini atau bla 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 segala macam ya. Setelah itu keluar BPOM, sabun, toner, krim siangnya itu keluar BPOM. Yang tidak keluar BPOM hanya satu, yaitu krim MC atau krim malamnya. Bahkan saat itu distributor bilang ke grup bahwa krim MC itu tidak bisa di BPOM kan. Jadi krim MC itu memang dari dulu itu tidak bisa BPOM. Katanya ada kandungan yang dosisnya tinggi atau apa. Dan nggak taunya sekarang semenjak ada Doktif baru terbongkar. Ternyata di dalamnya ada kandungan hakinya. Untuk selanjutnya itu saya sudah tidak tahu ya. Karena setelah itu saya sudah tidak mau lagi menjual produk dari brand ini karena sudah sangat kecewa. Tapi yang bikin saya ini ya berpikir, kalau memang tidak lagi diproduksi setelah podcast dengan Dr. R, itu tidak mungkin masih ada di e-commerce. Bahkan sampai beberapa minggu yang lalu itu saya searching di TikTok, itu masih ada. Jadi barangnya dari mana kalau memang sudah tidak diproduksi? Iya, nggak cukup uang beli satu paket, beli aja malamnya aja pakai siang dan malam. Cuman agak resiko ketika kalian main panas-panasan. Dah ya, ini kasih juga yang beli satuan ya. Alhamdulillah loh, berkah loh, keberkahan yang luar biasa. Alhamdulillah ya, kita bisa bagi-bagi rezeki gini tanpa memikirkan apapun. Itu satu kenikmatan yang luar biasa dikasih Allah. Suatu kenikmatan yang nggak bisa diungkapkan ketika kita berbagi kayak gini tanpa mikir apa-apa. Alhamdulillah, itu kenikmatan yang luar biasa ya.